3 kata saja bisa menghancurkan hubungan. Kedengarannya berlebihan, tapi faktanya, kata-kata sederhana bisa jadi racun mematikan jika diucapkan di momen yang salah. Kata-kata ini sering kita anggap sepele, padahal dampaknya luar biasa destruktif. Bukan soal baper, tapi soal psikologi dan cara otak memproses emosi. Banyak orang tidak sadar, ada pola kalimat tertentu yang jadi biang kerok pertengkaran dan matinya gairah dalam hubungan. Saya sudah riset, dan ternyata sains membuktikan, ini bukan sekadar soal jangan ngomong kasar. Pola komunikasi yang salah bisa membuat hubungan jadi ladang konflik tanpa ujung. Jadi sebelum Anda atau pasangan mengucapkan kata-kata yang bikin menyesal, mari kita bongkar bersama. Kita mulai sekarang. Kata pembunuh pertama dalam komunikasi pasangan adalah generalisasi. Kata-kata seperti kamu selalu dan kamu tidak pernah. Dua frasa ini sering kali muncul tanpa sadar saat emosi memuncak, dan tanpa kita sadari bisa menjadi racun dalam hubungan. Pernahkah Anda mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat seperti, kamu selalu lupa ulang tahun aku, atau kamu tidak pernah dengarkan aku? Kalimat-kalimat ini memang terdengar familiar, dan sering kali muncul di tengah pertengkaran. Mengucapkan generalisasi seperti ini, ibarat menyiram bensin ke api kecil. Masalah yang tadinya sepele bisa langsung membesar dan sulit dikendalikan. Faktanya, tidak ada manusia yang benar-benar selalu atau tidak pernah melakukan sesuatu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi juga pernah melakukan hal baik. Saat Anda mengucapkan kata-kata seperti itu, Anda seolah-olah menghapus semua kebaikan dan usaha pasangan Anda selama ini. Semua hal positif yang pernah dilakukan jadi tidak berarti. Dalam dunia psikologi, pola ini disebut overgeneralization, sebuah distorsi kognitif yang bisa merusak cara kita memandang pasangan dan hubungan. Menurut Dr. John Gottman, seorang pakar hubungan, generalisasi adalah salah satu tanda awal kehancuran hubungan. Ia menyebutnya sebagai 4 penunggang kiamat dalam komunikasi pasangan. Dengan mengucapkan selalu atau tidak pernah, Anda menyerang karakter pasangan, bukan perilakunya. Ini membuat pasangan merasa diserang secara pribadi. Akibatnya, pasangan jadi defensif, sibuk membela diri, dan diskusi berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan justru makin melebar. Jika ini terus terjadi, pasangan bisa merasa usahanya sia-sia. Mereka mulai berpikir, untuk apa aku berusaha? Aku tetap dianggap salah di matamu. Di titik ini, gairah dan motivasi untuk membahagiakan Anda perlahan-lahan mulai padam. Hubungan terasa hambar dan penuh jarak. Hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, justru berubah menjadi beban yang berat untuk dijalani. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan fokus pada perilaku spesifik dan perasaan Anda sendiri, bukan menyerang karakter pasangan. Misalnya, daripada berkata, kamu selalu lupa jemput aku, cobalah katakan, aku kecewa saat kamu terlambat menjemput hari ini. Kalimat ini jauh lebih jelas dan tidak menghakimi. Dengan cara ini, Anda mengundang pasangan untuk berdiskusi, bukan untuk bertengkar. Komunikasi jadi lebih terbuka dan saling menghargai. Komunikasi yang sehat membangun kerjasama, bukan permusuhan. Anda dan pasangan bisa saling mendukung untuk tumbuh bersama. Ingat, tujuan komunikasi dalam hubungan bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi untuk saling memahami dan menemukan solusi bersama. Setiap kali Anda ingin berkata selalu atau tidak pernah, berhenti sejenak. Ambil napas dan ganti dengan kalimat yang dimulai dari aku merasa. Contohnya, aku sedih saat kamu lupa janji kita. Kalimat ini lebih kuat, jujur, dan konstruktif untuk membangun hubungan yang sehat. Ketika pasangan merasa dihargai dan didengarkan, motivasinya untuk berkontribusi dalam hubungan akan meningkat. Hubungan pun terasa lebih hangat dan penuh dukungan. Jadi, buang jauh-jauh kata selalu dan tidak pernah dari percakapan Anda. Gantilah dengan kalimat yang lebih spesifik dan penuh empati. Kata-kata generalisasi hanya akan menciptakan masalah baru, memperlebar jurang, dan membuat hubungan semakin renggang. Mulailah berbicara secara spesifik, fokus pada perasaan, dan lihatlah perubahan besar yang terjadi dalam hubungan Anda. Komunikasi yang baik adalah kunci hubungan yang langgeng. Jangan biarkan kata-kata sederhana menjadi penghancur cinta yang telah Anda bangun bersama. Pilih kata-kata dengan bijak, dan rawat hubungan Anda setiap hari. Kata pembunuh kedua dalam hubungan adalah meremehkan perasaan pasangan. Dengan ucapan seperti, kamu terlalu sensitif, gitu aja baper. Atau bahkan, kamu gila ya?
Kata-kata ini seringkali keluar tanpa sadar, tapi dampaknya sangat dalam. Mungkin maksudnya bercanda atau ingin menenangkan, tapi justru membuat pasangan merasa tidak dihargai. Ini adalah bentuk gaslighting ringan yang membatalkan perasaan pasangan. Ketika seseorang mengungkapkan perasaannya, lalu langsung dianggap berlebihan, ia jadi ragu pada validitas emosinya sendiri. Saat pasangan berani terbuka, respon seperti ini adalah tamparan telak, seolah-olah perasaannya salah, tidak penting, atau bahkan mengganggu. Akibatnya, pasangan merasa tidak aman untuk jujur dan terbuka. Mereka mulai menahan cerita, menutup diri, dan membangun tembok emosional. Padahal, dalam hubungan yang sehat, kedua pihak harus merasa aman jadi diri sendiri, termasuk saat sedang rentan atau rapuh. Rasa aman ini adalah fondasi keintiman. Jika perasaan terus-menerus dianggap lebay, pasangan akan menutup diri dan mencari tempat lain untuk curhat. Bisa ke teman, keluarga, atau bahkan orang asing di media sosial. Inilah awal jarak emosional. Anda bukan lagi rumah yang aman, tapi hakim yang menghakimi. Hubungan pun terasa dingin dan penuh jarak. Komunikasi jadi satu arah, keintiman emosional dan fisik ikut mati. Tidak ada lagi kehangatan, hanya rutinitas tanpa kedekatan. Gairah dan keintiman butuh rasa aman dan penerimaan. Invalidasi adalah racunnya. Tanpa validasi, hubungan kehilangan nyawa. Solusinya, latih empati dan validasi. Jadikan mendengarkan sebagai kebiasaan, bukan sekadar formalitas. Ingat, validasi bukan berarti setuju, tapi mengakui perasaan pasangan sebagai nyata baginya. Ini tentang menghargai pengalaman emosionalnya. Alih-alih berkata kamu lebay, cobalah ucapkan, pasti nggak enak banget ya dimarahi di depan umum. Kalimat sederhana ini bisa membuat pasangan merasa didengar. Dengarkan dulu, jangan langsung menghakimi atau memberi solusi. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah telinga yang mau mendengar dan hati yang terbuka. Kadang pasangan hanya butuh didengarkan dan tahu Anda ada di pihaknya. Dukungan emosional seperti ini memperkuat ikatan. Jadilah orang yang bisa menerima dan memahami, bukan yang meremehkan. Hubungan yang sehat dibangun dari saling menghargai perasaan. Kalimat sederhana seperti, aku di sini untukmu, bisa membuat perbedaan besar. Tunjukkan bahwa Anda adalah tempat aman untuk pasangan. Jika emosi nyata tidak mendapat tempat, pasangan akan mencari pelarian ke hobi, drama, atau bahkan orang lain. Hubungan pun makin renggang. Hapus kata-kata seperti terlalu sensitif, lebay, dan sejenisnya dari hubungan Anda. Kata-kata ini hanya memperlebar jurang. Ganti dengan empati dan validasi, itu kunci membangun kembali koneksi dan gairah. Hubungan yang saling menerima akan tumbuh lebih kuat. Dalam hubungan, perasaan sering lebih penting daripada logika. Dengan saling memahami, Anda dan pasangan bisa melewati apapun bersama. Kata pembunuh ketiga dalam hubungan adalah penghakiman. Kalimat seperti, kamu memang gak bisa diandalkan, atau sudah kuduga kamu gagal, seringkali terdengar sepele, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Bahkan ucapan seperti, kenapa sih kamu gak bisa sepintar dia? Atau membandingkan pasangan dengan orang lain, bisa terasa seperti hukuman yang berat. Ini bukan sekadar kritik membangun, melainkan vonis yang melabeli karakter pasangan secara permanen, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa berubah atau berkembang. Secara psikologis, label negatif dari orang terdekat sangat berpengaruh. Kata-kata itu bisa menempel di benak pasangan, membentuk konsep diri mereka, dan perlahan-lahan mereka mulai mempercayai label tersebut. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Ketika seseorang mulai bertindak sesuai label negatif yang diberikan, sehingga potensi dan kepercayaan dirinya terkubur. Setiap kesalahan kecil langsung disambut vonis, dan hubungan pun berubah menjadi seperti ruang sidang. Alih-alih menjadi tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh, hubungan justru dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dalam suasana seperti ini, gairah dan keintiman perlahan memudar. Hubungan terasa dingin, penuh jarak, dan sulit untuk saling terbuka. Padahal, gairah dan kehangatan hanya bisa tumbuh di lingkungan yang penuh dukungan, kepercayaan, dan penerimaan. Bukan di bawah bayang-bayang penghakiman. Penghakiman mematikan gairah dari dua sisi. Yang menghakimi perlahan kehilangan rasa hormat dan empati terhadap pasangannya. Sementara yang dihakimi merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan tidak layak diperjuangkan. Hubungan yang tadinya setara berubah menjadi relasi superior-inferior, di mana satu pihak selalu merasa benar dan yang lain selalu salah. Contohnya sederhana, ketika pasangan mencoba memasak dan gagal, lalu Anda berkata, "Tuh kan, kamu memang gak bakat masak." Kalimat ini menutup pintu untuk mencoba lagi.
Bandingkan dengan, usahanya bagus, lain kali kita coba lagi bareng ya. Kalimat ini justru membangun semangat dan rasa percaya diri. Solusinya, ubah pola pikir dari menghakimi menjadi penasaran. Jadilah pasangan yang ingin tahu, bukan yang langsung menghakimi. Daripada langsung menyimpulkan, cobalah bertanya dengan lembut, apa yang membuatmu terlambat hari ini? Atau, ada yang bisa aku bantu? Fokuslah pada perilaku atau situasi, bukan pada karakter pasangan. Bedakan antara tindakan dan identitas. Misalnya, aku kecewa karena kamu tidak menepati janji hari ini. Jauh lebih baik daripada melabeli pasangan sebagai pembohong atau tidak bisa diandalkan. Ingat, tujuan Anda adalah memperbaiki masalah bersama, bukan menghancurkan harga diri pasangan. Letakkan palu hakim Anda, dan gantilah dengan rasa ingin tahu, empati, dan pengertian. Jadikan hubungan sebagai ruang aman untuk tumbuh bersama. Perlakukan pasangan sebagai partner setara yang juga bisa salah, belajar dan berkembang bersama Anda. Lingkungan bebas penghakiman membangun kepercayaan, rasa hormat, dan gairah yang sehat dalam hubungan. Inilah kunci utama untuk menciptakan hubungan yang sehat, penuh cinta, dan saling mendukung sepanjang waktu. 3 kata berbahaya yang harus dihindari: generalisasi, invalidasi, dan penghakiman. Ketiganya perlahan menggerogoti fondasi hubungan, meski tampak sepele. Kunci hubungan sehat adalah komunikasi yang penuh empati, bukan saling menyalahkan. Pilih kata-kata dengan bijak, itu investasi masa depan hubungan Anda. Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Mari belajar bersama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ingat, hubungan sehat dimulai dari komunikasi yang sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.